Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang materi pada fisika, pastinya materi itu tersusun atas yang namanya atom. Nah, pagi ini kita akan mempelajari lebih tentang atom. Nah, kita akan belajar teori-teori tentang atom yang dikemukakan oleh beberapa ahli nih. Di mana yang pertama kita akan mempelajari teori atom menurut Demokritus, kemudian teori atom menurut Dalton, lalu menurut Thomson, kemudian ada yang teori atom menurut Rutherford, lalu teori atom menurut Niels Bohr, dan yang terakhir teori atom menurut E. Schrödinger. Oke, yang pertama kita akan belajar dari Demokritus. Nah, pada tahun 463 sampai 370 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani namanya Demokritus, dia mengemukakan bahwa atom itu berasal dari kata atomos, di mana a itu tidak dan tomos itu memotong. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa atom itu tidak terpotong, tidak dapat dibagi atau dibelah. Nah, itu yang pertama tentang teori atom dari Demokritus. Yang kedua, kita akan mempelajari teori atom dari John Dalton. Nah, di mana tahun 1803 ini John Dalton menjelaskan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari unsur, di mana atom tidak dapat dibagi lagi dan masih mempunyai sifat sama dengan unsur tersebut. Selanjutnya, atom ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan atom digambarkan sebagai bola pejal. Ini kata kunci ya, nak ya. Bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik untuk atom yang sama dan berbeda untuk unsur atom yang berbeda pula. Nah, kemudian atom suatu zat tidak dapat diubah menjadi atom zat lain. Dan yang terakhir, senyawa merupakan hasil reaksi antara atom-atom unsur penyusunnya dengan perbandingan tertentu. Nah, kalau digambarkan, atom John Dalton ini enak ya, bola pejal. Dia sederhana, bola pejal. Ini teori atom menurut John Dalton. Nah, kelemahan dari teori ini adalah John Dalton tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari unsur suatu benda, padahal ada benda yang dapat mengantarkan listrik dan ada benda yang tidak dapat mengantarkan listrik. Oke, nah yang ketiga kita belajar teori atom Thomson nih. Nah, sekitar tahun 1897 Thomson menjelaskan bahwa atom itu terdiri dari materi positif dan elektron-elektron negatif yang tersebar di dalamnya. Ini positif nanti akan disebut proton dan yang negatif ini elektron ya. Nah, kalau digambarkan teori atom Thomson ini dia bentuknya seperti ini nih, terdiri dari bola pejal, di mana ini bola pejal ini bermuatan positif seluruhnya. Ini muatan positifnya besar ya. Kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron, di mana yang warna biru ini elektron. Maaf, ini elektron. Ini elektron. Oke, nah ini model atom Thomson. Ternyata model atom Thomson ini mirip dengan roti kismis atau ini ya, Bapak gambarkan di sini ada sebuah kue coklat di sini ya. Ini dia dapat disimbolkan dengan muatan positif, kemudian choco chipnya ini dia yang negatif. Nah, atau teori atom Thomson ini dia sering disebut sebagai model atom roti kismis karena bentuknya mirip dengan roti kismis. Oke. Selanjutnya, kelemahan dari teori atom Thomson ini adalah tidak dapat menjelaskan susunan secara pasti muatan positif dan negatif
dalam bola atom tersebut. Oke, yang keempat kita akan mempelajari teori atom dari Rutherford. Nah, tahun 1911 ini Ernest Rutherford dia menjelaskan bahwa, atau sebelum dia menjelaskan, dia melakukan percobaan nih, di mana dia menembakkan sinar alfa. Ini sinar alfa. Ini untuk yang sebelah kanan dia untuk model atom Rutherford, untuk sebelah kiri ini yang Thomson. Ya, yang keempat ini dia model Rutherford, di mana dia melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa ke lempeng logam emas yang sangat tipis. Nah, di dekat lempeng emas tersebut ditempatkan pelat zinc sulfida yang dapat berpendar jika terkena sinar alfa. Nah, ternyata dari percobaan ini sinar alfa ini ada yang membengkok, kemudian ada yang dipantulkan kembali ya. Ini dia dipantulkan kembali, tidak dapat menembus ini. Nah, dari percobaan ini Rutherford menyimpulkan bahwa di pusat atom ini terdapat inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Kemudian massa atom terpusat pada inti atom dan sebagian besar ruang dalam atom merupakan ruangan kosong. Nah, di mana diameternya itu sekitar 10⁻⁸ cm dan diameter intinya sekitar 10⁻⁻13 cm. Nah, kelemahan dari teori atom Rutherford ini adalah dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kalau digambarkan seperti ini nih, model atom menurut Rutherford, di mana ini dia nukleus atau inti atom, ini bermuatan positif ya. Kemudian dia ini yang biru ini elektron. Ini elektron. Nah, ini mengelilingi nih. Nah, dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron ini tidak terjatuh atau menyatu atau menempel dengan ion atau inti positif ini, muatan positif ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari teori atom yang kelima yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Nah, tahun sekitar 1913 Niels Bohr membuat teori di mana atom itu terdiri dari proton. Dia terdiri dari proton, kemudian dia dikelilingi oleh elektron, di mana elektron ini ternyata ada orbitnya nih, orbit yang pasti. Ini yang lingkaran ini orbitnya. Ini elektronnya. Nah, dia menyimpulkan bahwa atom ini terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron. Nah, elektron ini mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu tanpa memancarkan atau menyerap energi. Kemudian, misalkan nih elektron ini dapat berpindah dari lintasan dalam, misalkan ini elektron dari lintasan dalam mau meloncat ke bagian sini nih. Nah, maka dia harus menyerap energi. Nah, sebaliknya kalau dari lintasan luar mau masuk ke sini, ini tadi keluar ya, ini dia mau masuk, dia harus melepaskan energi. Selanjutnya, nah, lintasan elektron ini mempunyai tingkat energi tertentu. Semakin jauh lintasan elektron dari inti atom, maka semakin tinggi pula tingkat energinya. Oke. Nah, kelemahan dari teori atom Niels Bohr ini dia tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang terjadi atau yang dihasilkan oleh atom. Misalkan elektron ini dia berpindah keluar atau masuk ke dalam. Oke, selanjutnya yang keenam, teori atom Erwin Schrödinger nih. Nah, tahun 1926 Schrödinger dia menjelaskan bahwa model atom Schrödinger ini merumuskan suatu persamaan matematika di mana elektron mungkin ditemukan. Jadi beda dengan Niels Bohr tadi ya, di mana area elektron ini atau nanti sering disebut dengan awan elektron. Nah, gambar dari teori atom Erwin Schrödinger ini seperti ini, di mana tetap masih ada inti atom bagian tengah, tetapi dia bagian kelilingnya ini dia tidak berupa lintasan seperti Niels Bohr tadi ya, tetapi ini terdiri dari awan elektron, di mana ini nanti elektronnya
3 dimensi, terdapat di berbagai tempat. Oke, nah ini dia adalah model atom dari Erwin Schrödinger. Kira-kira itu yang dapat Bapak jelaskan pada materi pembelajaran pagi ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.